Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali Pisces Januari. Halo Pisces Januari, gimana kabar kamu saat ini? Zodiak Pisces Januari dengan nama Sang Pencipta yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bismillahirrahmanirrahim. Readingan ini untuk secara umum, general reading, energi bisa terbolak-balik ya, bisa divine feminin, maskulin, dan juga karmik yang bertaubat, bisa jadi seperti itu. Tetap kepada Sang Pencipta, segala sesuatu urusan kita pasrahkan, kita usahakan ya. Kalau sisi positifnya aminin, usahakan. Yang negatif itu biasanya jadikan himbauan, belum tentu terjadi ya, asalkan kalian segera mencari pencegahannya. Nah, di sini adalah petunjuk readingan supaya kita tahu apa yang harus kita cegah, kita doain supaya nggak terjadi, dan apa yang harus lebih membuat kita semangat ya. Knight of Coin, di sini ada sebuah kabar baik untuk zodiak Pisces Januari 2005. Ya, sesuatu yang akan hadir untuk kamu. Ini sebuah kartu kebahagiaan. Ya, zodiak Pisces. Kita lihat dulu energinya seperti apa, ya. Oke. Di sini ketika kamu yakin, ya, bila saat ini apa yang sedang kamu kerjakan itu benar dan positif, maka kamu akan mendapatkan pencerahan dan petunjuk kepada jalan selanjutnya dari semesta, dari Tuhan Yang Maha Esa, bagaimana cara untuk kamu semakin bisa mewujudkan keinginan dan cita-cita kamu, ya. Zodiak Pisces, di sini aku melihat ada sesuatu, ya, mungkin bisa seseorang, ya, atau apalah itu yang diam-diam sedang mengintai dan mengikuti kamu. Kalau aku lihat seseorang ini adalah seseorang yang mungkin sudah lama banget ingin mengetahui dan menyelidiki semua tentang kamu, ya. Aku melihat sosok ini sering muncul di mimpi kamu, ya. Dan kalau ternyata nggak ada tuh Mbak, aku nggak pernah ada yang di mimpi aku, mungkin ini adalah orang yang lama, seseorang yang sering mengganggu pikiran kamu. Dia berusaha untuk mengintai dan mengintip kamu, segala aktivitas kamu. Kira-kira kamu lagi ngapain, keadaan kamu bagaimana. Jadi ada yang mengkhawatirkan dan cemas tentang kamu, sekaligus juga punya maksud tertentu. Pisces, aku melihat di sini kok ada ranah sebuah jin yang mengikuti atau mencintai, mengintai kamu ya, setiap saat, setiap hari. Kalau aku lihat di sini energinya lumayan cukup negatif ya, zodiak Pisces, ya. Oke, kita lihat kartu selanjutnya. Mungkin di sini kamu disuruh mengurangi untuk melamun, ya. Jangan terlalu terforsir dengan sebuah pemikiran atau hubungan atau perbuatan orang lain yang toksik di dalam hidupmu, supaya tidak ada entitas astral yang memanfaatkan lamunan kamu, bengong kamu, yang bisa menghambat perjalanan karir dan juga cinta kamu, ya. Oke, kalau aku lihat di sini mungkin zodiak Pisces memang agak sedikit tertekan ya di bulan Januari ini, dikarenakan adanya sebuah tanggung jawab atau juga seseorang yang terkadang membuat pikiran kamu ini jadi gagal fokus untuk memulihkan stamina dan energi kamu. Bahkan aku melihat di sini seseorang ini terkadang ngerasa kayak kamu rasain itu, ingin menjaga langkah kamu untuk maju dan berkembang, ya, jadi ganggu hari-hari kamu gitu loh. Dan aku juga melihat selain orang ini, entitas astral ini juga kalau aku lihat bawaan dari seseorang ini atau energi karma dari seseorang ini ya, yang membuat kamu mungkin ya itu tadi, kayak jadi kurang fokus ketika melakukan sebuah perbaikan, ya. Dan juga kadang bisa mengganggu konsentrasi kamu di dalam dunia pekerjaan atau rumah tangga. Keuangan ya, Five of Swords. Ada yang berupaya untuk membuat kamu supaya nggak fokus terhadap keuangan kamu, ya. Jadi ada yang diam-diam ingin mengganggu pekerjaan dan karir kamu, menggunakan sesuatu hal yang nggak baik atau toksik.
Ya, aku lihat di sini kamu harus sedikit waspada dengan pengeluaran yang disebabkan oleh perbuatan orang lain ya. Hati-hati ketika kamu meminjamkan uang. Dan kalau di sini ternyata kamu yang sebaliknya ingin meminjam atau membutuhkan uang, hati-hati terhadap jeratan rentenir. Boleh hutang bank, boleh kalau memang kamu memastikan itu ada nanti yang digunakan untuk membayar. Kalau bunganya terlalu tinggi, cobalah untuk berpikir ulang ya. Seperti itu. Zodiak Pisces, keuangan, pekerjaan dan karir di bulan Januari. Kamu di sini disarankan untuk banyak bermeditasi dan mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa ya zodiak Pisces, karena di bulan Januari ini tampaknya ada sedikit goncangan ya, goyangan untuk energi rezeki dan keuangan kamu ya. Seperti itu. Wah, tapi aku lihat di sini sepertinya zodiak Pisces ada sebagian yang sudah mulai akan melewati masa sulit ini ya, karena aku ngeliat kartu 9 of coin. Mungkin bisa jadi sini sudah ada zodiak Pisces ya, sebelum melihat readingan ini sudah berdoa, berupaya dan sudah paham tentang adanya sebuah energi-energi yang gak baik nih, kemudian memperketat ibadah, memperketat doa, memperketat sedekah mungkin, kemudian ada yang meditasi cahaya ya. Kemarin ada yang DM lagi, Aurora bersyukur ya, puji syukur kepada Tuhan, pada Allah SWT. Beliau sudah bisa menggerakkan tangannya setelah sekian lama sakit karena telaten meditasi cahaya ada 1 bulan ya. Sehingga aura afirmasi energi positifnya dengan izin Tuhan terus teratasi ya. Bisa jadi di sini zodiak Pisces sudah ada yang mengerti bagaimana caranya untuk mengafirmasi energi positif dari Tuhan Sang Pencipta melalui energi semesta ya. Dengan berhealing, dengan berusaha mengontrol emosi, sehingga di sini akhirnya zodiak Pisces berhasil nembus pagar tembok benteng yang berusaha menghalangi kesuksesan zodiak Pisces di bidang keuangan maupun pekerjaan ya. Dan bahkan aku sudah mulai melihat di sini zodiak Pisces ada yang mulai mendapatkan ketenangan dan keseimbangan kembali di dalam emosi yang berefek kepada keberkahan dan kelancaran rezeki yang kembali mengalir. Mungkin untuk yang usaha atau berusaha mungkin mulai lancar lagi, laris lagi. Kalau untuk yang bekerja mungkin di sini akhirnya bisa untuk kembali kepada kebahagiaan lagi ya, akhirnya semangat lagi. Pekerjaan yang tadinya banyak lingkungan toksik perlahan-lahan jadi terkuak siapa yang toksik dan enggak, bos mulai percaya ya. Dan mungkin di sini juga bisa jadi yang tadinya pengangguran selalu dapat kesialan, sulit cari pekerjaan atau pilih-pilih atau kayak depresi gitu ya, masuknya kok kayak maju mundur. Di sini aku melihat sudah mulai mendapatkan kelancaran kembali. Jadi untuk keuangan dan pekerjaan kamu di sini nggak ada masalah ya zodiak Pisces ya. Selama kamu langkahnya di sini nggak pelin-pelan dan optimis. Amin ya. Seperti itu zodiak Pisces bulan Januari. Oke, kita lihat dulu sebelum asmara, kita lihat dulu keberuntunganmu itu tentang apa dan karena apa. Secara spiritual, zodiak Pisces kamu adalah seseorang yang teramat sangat beruntung ya. Mau di sini kamu saat ini udah lebih perfect apa enggak di dalam menggapai spirit kamu, di sini aku ngeliat ada malaikat penjaga dari roh leluhur, bisa jadi yang selalu membuat kamu jadi bersemangat di dalam kehidupan kamu. Ya, bahkan di sini ketika ada orang yang mengacau kamu dengan sihir lah, dengan taktik licik atau dengan perkataan yang nggak baik, di sini kamu selalu dikuatkan energinya oleh beliau ini ya. Kalau aku lihat di sini ini ranahnya kepada, di sini aku ngelihat ya, ada seseorang ya yang tampaknya teramat sangat benci banget atau sakit hati banget, dendam banget. Juga di sini ada sebagian yang kayaknya iri banget, sirik gitu sama zodiak Pisces yang berusaha untuk membuat zodiak Pisces ini supaya kacau energinya. Nggak tahu itu apa dengan doa, apa dengan mungkin mengata-ngatai foto kamu, profil kamu, yang sehingga di sini terkadang membuat zodiak Pisces jadi lemes, loyo. Nah, itu tandanya berarti energi kamu bocor. Untung di sini ada leluhur, ada malaikat penjaga Sperma Aurora, tapi kamu tidak boleh selalu untuk memanfaatkan beliau-beliau ini atau mentang-mentang mungkin sudah aku kan ada penjaga kok mbak, aku ngerti gini jadi udah juga boleh kamu seperti itu. Tapi ada kalanya kamu juga harus berusaha seperti itu, karena leluhur itu kadang sayang banget sama kamu
akan menjaga kamu terus ya dengan izin Tuhan Yang Maha Esa ya. Tapi kalau kamu males-malesan, mereka pun pada akhirnya juga kadang marah, males gitu loh. Udah dibantu harusnya makin semangat, jangan malah tergantungnya kepada kami. Istilahnya untuk dunia dimensi leluhur atau malaikat penjaga yang ranahnya suci ini nggak mau dijadikan pengganti Tuhan. Jadi ketika kamu ngerasa ada sesuatu gini gitu, manggil mohon maaf, misalnya punya kodam, manggil kodam, atau kamu ke leluhur aja, atau kamu di sini lebih ke malaikat penjaga boleh, tapi kalau kamu juga mengimbangi dengan ibadah spiritual kamu gitu loh, bukan hanya kalau ada ujian cobaan ingat mereka pasti dijaga. Akhirnya mereka di sini ada yang sebagian itu malah marah karena kamu jadi menuhankan mereka, karena mereka membantu kamu itu karena disuruh oleh Tuhan, diizinkan Tuhan ya, kalau entitas yang positif ini, dan mereka mengharapkan supaya kamu semakin banyak bersyukur dan semakin mendekat. Jadi mereka nggak mau kamu mendoakan Tuhan juga, seperti itu ya zodiak Pisces. Ada sebuah penghalang kehidupan kamu di sini yang akan hancur zodiak Pisces. Ini berhubung dengan pihak ketiga atau orang-orang yang selama ini mencoba menghancurkan kebahagiaan kamu. Di sini aku melihat mereka akan bingung. Mereka akan menghadapi cobaan dan ujian yang membuat mereka sulit untuk ke kanan, ke kiri, ke belakang ya. Karena apa? Karena energi leluhur atau penjaga kamu yang aktif tadi ya zodiak Pisces. Namun sekali lagi wanti-wantinya, jangan selalu menuhankan malaikat penjaga dan leluhur. Jadi ketika kamu dalam kesusahan atau ingat sakit hati kamu lagi, cepat-cepat ingat nama Tuhan yang pertama. Usahakan kamu ibadah sesuai dengan keyakinan kamu. Kemudian seperti biasa Aurora mengharapkan kamu sedikit bersedekah ya, entah itu air apa yang ikhlas, nggak usah digembar-gemborkan. Kemudian kalau bisa meditasi cahaya, ada di part 1 part 2. Harus meditasi cahaya itu kenapa sih Mbak harus part 1 part 2 dulu? Karena kamu harus dipulihkan dulu jati diri kamu, harus diputuskan dulu siklus kutuk karma kamu, baik dari orang lain ataupun dari entitas yang lain. Jadi meditasi cahaya itu mengajari kamu untuk memagari dirimu, pekerjaanmu, rumahmu, orang-orang yang kamu cintai secara mandiri, karena hubunganmu dengan Tuhan itu juga sangat amat kental ya. Jadi di sini dengan izin Allah kamu nggak perlu lagi untuk pergi ke sana ke sini bayar mahal hanya untuk membuat kamu dapat pagar di dalam pekerjaan dan usaha kamu gitu loh. Kalau ingin tambahan untuk kepositifan lagi, bisa air garam habis maghrib kamu doain. Bayangkan kamu kasih cahaya dari Sang Pencipta sesuai agama kamu, berdoa, kemudian bilang pada Sang Pencipta, izinkanlah dengan air garam ini, Engkau izinkan supaya rumah hamba atau tempat usaha hamba yang kamu kasih air garam itu ya, menjadi semakin berkah karenamu ya Tuhan, dan hamba melakukan ini karena hamba nggak ingin putus asa supaya tetap berada di dalam rahmatmu, seperti itu. Jadi air garam pun itu sebagai lantaran kita ya, seperti itu. Oh, kamu akan kebanjiran job ya zodiak Pisces. Kamu akan kebanjiran job, kamu akan kebanjiran rezeki, kamu akan banyak pemasukan di bulan Januari ini pada akhirnya, asalkan kamu sudah siap untuk menjebol tembok dinding yang selama ini menghalangi langkahmu. Cara menjebolnya gimana, Mbak? Kamu harus segera selalu berusaha untuk menghandle kesedihan kamu dengan meditasi cahaya ya. Dan kalaupun kamu nggak mau Mbak meditasi cahaya apaan, berarti kamu harus selalu berdoa supaya jati diri kamu ini pulih. Setelah kamu pulih, kamu putuskan tali kutuk rantainya ya terhadap siapapun, membalas dengan kasih sayang ya. Di meditasi cahaya itu kenapa sih selalu suapi mereka dengan energi cahaya itu, membalas dengan kasih sayang. Jadi supaya mereka dapat, kalaupun dapat hukuman biar dari Tuhan sendiri caranya, supaya kamu nggak kesaut gitu loh. Kalau kamu dengan kemarahan ketika mereka dapat hukuman, kamu akan tetap kesaut, kamu akan tetap terhubung, terkena sedikit karena tali tambangnya belum kamu putuskan. Makanya Aurora selalu ngajari meditasi cahaya itu supaya bisa memutuskan tali tambang yang ada di dunia energi yang mengikat kalian ya. Karena orang yang jahat itu, pernah Aurora bilang, itu salah satu alat kubu kiri untuk menghancurkan kehidupan manusia gitu Pisces ya. Akan ada kejatuhan pada musuhmu ya. Ketika di sini zodiak Pisces sudah berusaha banget, udah berserah berpasrah pada Tuhan dan tetap menjalani kehidupan dengan sungguh-sungguh, kok mereka tetap aja Pak masih ingin nyerang kamu, masih ingin
dan juga menjelek-jelekan kamu, apalagi keluargamu, di sini akan langsung kehempas. Aku melihat akan ada yang dihukum oleh Tuhan atau Sang Pencipta bagi mereka yang tetap menjaga zodiak, yang tetap membuat sedih zodiak Pisces, entah itu untuk balas dendam, entah itu untuk apalah. Sementara di sini zodiak Pisces sudah benar-benar berusaha untuk tidak menjadi orang jahat. Ini akan dihukum oleh semesta, ya, oleh Sang Pencipta melalui energi semesta ini yang Aurora lihat, ya. Asmara. Oke, seseorang yang pernah menghancurkan kehidupanmu di sini ingin menghubungimu lagi dan meminta maaf, ya. Di sini apakah zodiak Pisces akan mau terhubung lagi, memaafkan apa enggak? Itu benar-benar adalah hak pribadi zodiak Pisces. Namun yang pasti di sini kehadiran dia atau kehadiran seseorang yang memberatkan kamu di dalam asmara diharapkan tidak sampai mengacaukan planning kehidupan yang sudah kamu ingin wujudkan, ya. Misalnya ini pelakor dulu yang pernah mohon maaf merebut suami kamu, atau kamu ngerasa ini ada orang yang menusuk hubungan kamu dengan pacar kamu. Oke, di sini mungkin kamu nggak mau memaafkan, tapi kalau bisa jangan mendendam dan melatih diri untuk bisa melupakan dan memaafkan, ya. Memaafkan itu bukan berarti kamu harus senyum-senyum lagi sama dia atau kamu berakrab-akrab lagi dengan dia, tapi di sini kamu memaafkan supaya apa? Supaya dia dapat hukuman sendiri dari Tuhan. Ya, karena terkadang selalu mengingat seseorang dan mendendam itu menyedot energi positif kita dan bisa mengganggu konsentrasi kita. Jadi ketika energi kita mengarahkan kita untuk kepada sebuah perubahan yang baik, kita jadi nggak fokus dan terkadang intuisi jadi ketutup, guys. Seperti itu, ya. Oke, untuk yang berumah tangga, ya, tadi asmara secara umum. Di sini untuk yang berumah tangga, kalau untuk siklus asmara, hati-hati terhadap seseorang yang ingin banget supaya kamu menghambur-hamburkan uang. Jadi kebahagiaan kamu tergantung kepada prinsip kamu. Apakah kamu di sini mungkin sebagai penanggung jawab keluarga mau tetap bekerja keras dan juga nggak sering ngungkit-ngungkit kepada pasangan kamu itu loh. Kalau udah diberikan ya sudah, kalau habis ya kerja lagi gitu, karena kadang kebutuhan itu kan emang banyak. Selama itu emang kebutuhan pokok dan pasangan kamu udah berusaha mati-matian untuk menghandle, ya udah ikhlas, berarti emang kamu harus bersyukur, ya. Untung diberikan rezeki ketika banyak pengeluaran gitu, ya. Di sini sekali lagi, ya, jangan biarkan orang lain mencoba untuk membuat kalian berantem, ya. Untuk yang berumah tangga di siklus asmara. Karena di sini aku ngeliat ada orang-orang yang memang nggak mau ngelihat kalian bahagia dikarenakan kalian ini dilihatnya, dipandangnya sebagai orang yang independen, sebagai seseorang yang baik. Orang kok nggak pernah ngerasain kesulitan sih? Padahal kalau aku lihat terkadang ya nano-nano, ya, zodiak Pisces sekalian di dalam kehidupan rumah tangga, ya, kadang juga berantem, kadang mungkin ingat ada galau-galaunya, ya. Orang itu nggak ngertinya kalian itu diem, bahagia, happy, padahal di sini ada kalanya kalian itu juga merasakan adanya sebuah kesedihan atau keegoisan dari pasangan, gitu loh. Tapi kan itu tadi, energi karmik itu nggak akan, orang-orang yang ada di energi karmik itu nggak peduli mau kamu sedih kayak mau kamu bahagia kayak, taunya mereka cuma iri dan dengki. Jadi di sini disarankan supaya kamu tetap pada pondasi hubungan rumah tangga kamu tentang apa komitmen kalian seperti awal pernikahan, ya, supaya orang lain, dan jangan terlalu mendengarkan orang lain yang hanya ingin memanas-manasi hubungan kalian supaya berantem dan bertengkar, ya. Hati-hati meminta nasihat, hati-hati menceritakan masalah rumah tangga kamu. Jangan sampai di sini kamu curhat kepada orang yang salah, atau bisa atau dalam kata lain di sini cobalah kamu memilah-milah nasihat, ya. Nasihat yang diberikan kepada kamu di rumah tangga kamu, apakah itu baik untuk kamu, pasangan, anak, keluarga, ibu, bapak mungkin, atau justru di sini hanya menimbulkan perdebatan. Harus disaring sendiri, ya, zodiak Pisces. Untuk yang sedang berpacaran di sini aku ngelihat si dia, ya,
pacar kamu, tampaknya di sini benar-benar ingin mengubur kenangan masa lalu bersama dengan mantan atau siapapun yang pernah terhubung dengan dia, walaupun secakep, secantik apapun orang itu, walaupun sebaik, seganteng apapun orang itu ya. Karena di sini dia saat ini berharap semoga kamu adalah orang terakhir di hidupnya dan berharap kamu adalah orang yang benar-benar mau memaafkan dia, mau bersama dengan dia, dan benar-benar mau maafin kesalahan dia. Intinya minta kesempatan kembali ya. Kalau di sini yang pernah mencoba untuk masih belum bisa klop gitu loh hatinya. Toh kan masih berpacaran mungkin pikir dia ya. Jadi dia di sini mungkin juga ingin mencoba untuk melihat karakter kamu dulu seperti apa gitu loh Pisces. Nah, ketika di sini kamu yakinkan, maka pada akhirnya si dia pun yakin bahwa kamu adalah pasangan terbaiknya saat ini ya. Yang namanya jodoh kita nggak tahu di kedepannya, tapi yang penting dijalani sebisa mungkin. Dan di sini ada saran ya, zodiak Pisces, King of Cups, segairah apapun kamu dengan pacar kamu amat sangat tidak boleh melakukan sesuatu hal yang bisa membuat kalian cedera di mata Tuhan, seperti itu ya. Untuk yang bertunangan asmara di sini, tampaknya di sini kamu akan kebanjiran job, kebanjiran rezeki ya. Dan di sini kamu juga akan mampu banget untuk mengalahkan segala situasi yang ingin menghalangi kalian bersama gitu intinya ya. Jadi di sini Anda nggak usah khawatir ya, jangan terlalu cemas karena di sini kalau aku lihat sih dia di sini benar-benar sudah yakin bahwa kamulah pasangan terbaiknya, terlepas dari cinta apa enggak, terlepas dari sayang apa enggak, yang pasti di sini udah yakin kamu jodoh terbaik dia, itu sepaham Aurora. Amin ya. Untuk yang janda duda, ataupun duda di sini disarankan di dalam asmara, cobalah kamu benar-benar untuk mengamati baik dari jauh atau dari dekat, dan benar-benar harus minta pertimbangan Tuhan kembali ketika kamu di sini mulai kembali jatuh cinta atau ada orang yang mendekati kamu. Karena aku lihat di sini ada beberapa kriteria orang-orang yang ingin mendekati kamu ya. Mungkin di sini ada orang yang sedikit matre ya. Ada yang culas atau maunya itu dia terlalu nyangka kamu sempurna banget gitu loh. Jadi kamu harus belajar untuk kalau bisa bermeditasi supaya intuisi kamu tajam, dan jadilah diri sendiri supaya orang lain tuh nggak hanya mandang kamu sempurna, karena terlalu dipandang sempurna itu juga nggak enak ya. Kalau kamu emang bekerja keras ya kamu tunjukin kamu bekerja keras ya. Kalau emang kamu di sini ada sifat marah ya kamu nggak usah terlalu nutupin sifat kamu itu ya. Mungkin kamu belajar menghandle boleh, tapi jangan sampai kamu nutupin jati diri kamu. Takutnya nanti di tengah jalan ketika seseorang ini, si dia ini berharap terlalu banyak, ternyata nggak sesuai dengan keinginan ternyata kamu nggak sesuai dengan keinginan dia, dan ataupun sebaliknya ketika kamu mengharap dia adalah orang yang teramat sangat pengertian dan terima segala kebaikan dan kejelekan kamu, ternyata di sini dia hanya mau kebaikan kamu karena taunya dari awal kamu nggak pernah ABCD. Maka di sini sangat dipentingkan banget untuk berterus terang siapa kamu, bagaimana diri kamu, dan juga tunjukkan sisi penyayang kamu, tapi juga tunjukkan bahwa kamu terkadang orang yang bisa marah seperti itu. Jadi intinya balik ke jati diri ya. Seperti itu zodiak Pisces ya. Untuk kesehatan ada satu kata, 9 of Wands. Jaga baik-baik kesehatanmu ya. Jaga baik-baik kesehatanmu. Jangan sampai kamu di sini jadi lupa makan minum atau lupa memperhatikan olahraga, mungkin memperhatikan gimana cara kamu menjaga vitalitas kamu hanya karena untuk kemarahan ya. Kabar baik ya. Di sini aku melihat ada sebuah kabar baik untuk zodiak Pisces ya. Di sini ada kartu Strength dan juga Three of Cups. Di sini kabar baiknya ya. Sama seperti tadi. Ya. Ketika seseorang mencoba untuk membuat hidup kamu kembali kacau, di mana sebelumnya kamu ini adalah orang yang sudah cukup sangat bekerja keras untuk menjaga pikiran kamu, untuk memperjuangkan kehidupan kamu, ternyata lagi dan lagi ada beberapa orang atau seseorang yang mencoba
untuk mengacaukan kehidupan kamu dengan tipu dayanya ABCD, mungkin sedikit menggunakan tipuan sihir, black magic, atau ingin menyumpat usahamu lah, mungkin membuat kamu supaya kesehatannya memburuk lah. Di sini kalau aku lihat ya, kabar baiknya kamu dijaga oleh semesta. Ya, dikarenakan apa? Dikarenakan kamu sekarang orangnya yang sudah mulai cukup lumayan tegas dan punya prinsip. Bagus sekali ya zodiak Pisces. Apakah ada lagi energi karmik? Ada kabar baru dari energi karmik ya? Ini sedikit pesan dari energi karmik ya. Mungkin di entitas astral ya. Jadi Pisces ada siklus black magic juga ya. Ada yang seperti itu sebelum aura. Dan di sini ada black magic yang berpesan ya, kubu kiri petugasnya. Hei zodiak Pisces, kalau kamu di sini tetap nggak mau berubah dan bertobat kepada Yang Maha Kuasa, dan kamu di sini emang tidak mau menghidupkan cahaya iman kamu, ya, dan kamu selalu tidak mensyukuri apa yang ada di hidup kamu, maka jangan salahkan bila kami bisa terus mengoyak kehidupan kamu dan menghancurkan finansial serta karir kamu. Itu karena apa? Karena berarti kamu sudah memberikan kode kepada kami kubu kiri bahwa kami boleh untuk masuk ke dalam tubuh kamu dan memakan energi serta jiwa positif kamu. Seperti itu. Di sini zodiak Pisces yang saat ini mungkin masih banyak siklus pengaruh black magic, atau yang masih banyak ngerasa ciri-cirinya yang aku lihat yang banyak masih ada energi negatif dikarenakan situasi dari kubu kiri ini ya. Di sini mungkin zodiak Pisces sering mengalami sakit pinggang ya, leher, tengkuk ya, jadi darah tinggi ya, hanya bisa bahagia happy kalau mungkin hura-hura atau foya-foya, kadang terbuai dengan angan hayalan palsu ya, dan justru anehnya terkadang malah nyaman dengan sosok yang toksik. Hati-hati ya, karena di sini bisa jadi kamu saat ini sedang terbelenggu oleh jiwa atau entitas astral yang mungkin dikirimkan seseorang atau perbuatan karma leluhur masa lalu yang di sini ingin mengacaukan pola kehidupan kamu ya. Namun 80% aku lihat di sini zodiak Pisces banyak yang move on dari jeratan sihir atau black magic ini. Karena apa? Ya karena cuek gitu loh, cuek yang penting kerja, doa urusan setan-setan, yang penting gue kerja. Kalau misalnya gue di sini sakit, gue minum obat. Nah di sini banyak banget zodiak Pisces yang akhirnya entitas astral atau black magic ini gagal untuk membuat hidup kamu hancur. Jadi balik lagi ya zodiak Pisces di sini seperti energi yang pertama ya, kabar baik datang ya kan, kuda. Ini bentuk bantuan semesta, bisa leluhur kamu, malaikat penjaga, karena doa-doa kamu, cahaya Tuhan disuruh menghidupkan, ya kamu disuruh melanjutkan sikap positif kamu. Kuda menyimbolkan semesta yang akan mempermudah perjalanan kamu menuju sebuah perbuatan yang positif, ya. Karena apa? Karena di sini karmik sudah tertinggal jauh dari kehidupanmu, dan di sini kamu akan diberikan hadiah, yaitu berupa apa ini? Simbol koin. Koin sudah pasti rezeki ya. Dan untuk di dalam pekerjaan memang banyak tantangan, tapi kamu harus yakin bahwa kamu mampu dan bisa selama kamu di sini tidak menggunakan emosi yang meluap-luap. Gunakan secara kejernihan pikiran dan batin kamu untuk mendapat intuisi. Tentu sekali lagi caranya dengan ibadah. Apapun agama kamu, berdoa, banyak-banyak minta maaf kepada orang yang kamu salahi, banyak-banyak minta maaf sama Tuhan, berbuat kebaikan, sedekah ya kalau bisa. Kemudian di sini kalau makin ingin oke, silahkan meditasi cahaya, kembalikan jati diri kamu, karena takutnya ada jiwa-jiwa dari zodiak Pisces yang sempat kena black magic ini masih ditahan di kubu kiri. Itu balikin dengan meditasi cahaya di part 1 part 2. Tuhan itu pemurah dan sangat mudah ya. Kemudian lanjutkan di part 3. Sudah banyak di kolom komentar Aurora, ada yang 1 bulan rajin sembuh, ada yang masih beberapa hari semuanya lancar, tergantung seberapa besar kalian di sini ya sempat lalai untuk menjaga dirimu sendiri. Karena di meditasi cahaya itu Aurora ngajarin gimana cara untuk berterima kasih pada dirimu sendiri, pada Tuhan, membawa nama Tuhan, dan memutuskan siklus kutuk tali karma ya. Kok tali sih Mbak? Iya, bahkan sudah ada salah satu orang yang ustazah ya, beliau pernah konten, itu benar-benar ketika sihir itu diambil ya, ketika ruqyah itu berbentuk hewan tambang
ya, sudah banyak yang membuktikan ya. Kemudian jangan lupa part 3 itu untuk menjaga kesehatan sekaligus mengurangi energi negatif, sedikit banyak tergantung seberapa besar kamu mampu untuk konsentrasi ya. Tapi di sini sebab aura sudah banyak yang mendapatkan pencerahan dan mendapatkan manfaat dari meditasi ini. Tapi sekali lagi, ini tidak meninggalkan agama dan bukan untuk meninggalkan ibadah, apapun keyakinan Anda. Kalau yang ateis, Mbak, selama Anda di sini percaya ada Tuhan yang Maha Esa, maka dengan izin Tuhan Anda masih bisa kepada progres meditasi cahaya menuju energi kuantum yang sesuai dan sejalan dengan apa yang Tuhan inginkan ke kita. Karena keinginan Tuhan itu kita selalu baik, selalu happy, selalu bahagia, tuh kan. King of Coin, Tuhan itu selalu ingin menjadikan kita makhluk yang mulia, makhluk yang benar-benar disegani oleh jagat semesta. Tapi nggak boleh sombong. Dan di sini manusia itu sudah disiapkan semuanya, rezeki ada, derajat ada, kekuatan ada, power ada, malaikat penjaga ada. Ya, manis-manis cipratan-cipratan energi surga ada. Hanya saja di sini tinggal mau nggak kamu manusia Pisces untuk mengontrol hawa nafsu. Hawa nafsu ini bisa berasal dari obsesi atau kesalahan kamu sendiri, baik sengaja apa enggak. Bisa dari orang tua, bisa dari kutukan leluhur. Mungkin contoh kutukan leluhur. Mungkin ya, contohnya siapa tahu generasi 1, misalnya kamu generasi ke-7. Takutnya di generasi pertama atau generasi kedua di luhur kamu dulu ada yang mengadakan perjanjian pesugihan. Nah, di sini kamu nggak pernah ngerti. Mau nggak mau kamu harus terkena siklus satanik ini tanpa kamu paham. Nah, ciri-cirinya apa? Hidupmu penuh dengan kesialan, banyak banget sakit hati, minder, sering nyalain diri sendiri. Tuh hati-hati, karena itu tandanya takutnya kamu digiring untuk ditumbalkan melalui energi bunuh diri gitu loh ya. Jadi untuk Pisces yang sudah mulai mengalami seperti itu ya, segera mendekat pada Sang Pencipta. Kalau kamu nggak terbiasa ibadah, awali dengan meditasi cahaya, hanya itu yang bisa Aurora bantu ya. Meditasi cahaya, kamu harus menarik dulu sukma sejati kamu yang sudah dijadikan jaminan, baik sengaja atau nggak sengaja dari energi leluhur kamu. Ini misalnya ya, atau misalnya kamu kena energi pengasihan, itu juga bisa bikin kesialan di dalam jodoh, pekerjaan, karir guys ya. Karena apa? Karena yang diambil adalah jiwa sejati kamu. Kalau jiwa sejati kamu misalnya ditahan di kubu kiri, misalnya di Laut Selatan, maka rezeki akan mengikuti ke sana gitu loh. Karena rezeki itu akan mengikuti jiwa sejati seseorang tersebut. Jadi kamu harus benar-benar waspada ya. Jangan malas-malasan untuk menumbuhkan energi spiritual kamu, zodiak Pisces. Oke, yang terakhir pleaser, jangan mudah percaya dengan seseorang yang hanya akan membawa kesialan di hidup kamu ya. Intinya kamu pasti tahu siapa orangnya. Jangan mudah terbujuk rayu pokoknya. Oke, sekian dulu untuk zodiak Pisces. Pesannya sangat kental sekali, tapi 80% energi kebahagiaan rezeki itu sangat-sangat berpihak pada kamu. Asalkan kamu tahu apa pesan intuisi ini ya. Oke, Aurora tidak memaksakan Anda untuk percaya, tapi semoga di sini ada hikmah baiknya untuk kamu. Semoga di sini juga bisa jadi salah satu referensi kamu untuk bagaimana ke depannya. Tetap hanya Sang Pencipta yang tahu. Aurora ini sebatas pemahaman Aurora tentang dunia energi, petunjuk untuk zodiak Pisces di bulan Januari 25, 2 minggu ke depan. Seperti itu ya. Mohon maaf bila ada kata yang salah, mohon maaf bila jauh dari sempurna, karena Aurora juga orang biasa. Sekian dulu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zodiak Pisces, bye bye, dadah Pisces.